Halo pemirsa channel YouTube Kartini Setianingrum, berjumpa lagi dengan saya. Pada video sebelumnya kita telah melihat macam-macam instrumen gamelan Jawa. Pada video kali ini kita akan mengenal nada-nada pada gamelan Jawa. Di depan saya sudah ada instrumen atau ricikan saron. Ini dua buah, yang depan ini saron berlaras slendro, yang belakang ini saron berlaras pelok. Gamelan laras slendro memiliki 5 nada. Gamelan laras pelok memiliki 7 nada. Nah, untuk bisa memperoleh gambaran, kita coba saja nadanya atau suaranya bagaimana. Kita mulai dari yang laras pelok. Ada 7 nada. Kemudian kita akan coba yang laras slendro. Ada 5 nada. Nah, nada-nadanya ini masing-masing ada namanya. Nah, kita akan mempelajari itu secara mendasar dulu. Kita mulai dari yang laras slendro. Nah, kita pilih laras slendro dulu. Ini nanti akan berkaitan dengan istilah yang sering dilekatkan pada musik karawitan, yakni pentatonis atau musik 5 nada. Jadi ini slendro ini dalam titi nadanya atau titi larasnya atau tangga nadanya hanya terdiri dari 5 nada. Yang pertama adalah nada panunggul. Nada panunggul diberi simbol angka seperti ini. Kemudian dinamakan nada siji. Untuk menyingkatnya dipanggil nada ji. Jadi nama nadanya panunggul dengan simbol angka 1 disebut nada siji atau ji. Kemudian berikutnya adalah nada gulu. Gulu diberi simbol angka 2 disebut nada loro, kemudian dipanggil singkatnya nada ro. Kemudian berikutnya adalah nada dodo. Dodo disimbolkan dengan angka 3. Nah, disebut nada telu, dipanggil nada lu. Siji, loro, telu, ji, ro, lu. Kemudian berikutnya adalah nada limo. Nada limo diberi simbol angka 5. Nadanya juga disebut nada limo, disingkat nada mo. Berikutnya adalah nada 6 yang diberi simbol angka 6. Nama nadanya juga 6, disingkat 6. Nah, nama nadanya tadi saya ulang: panunggul, gulu, dodo, limo, 6. Ini simbolnya. Nah, dipanggil singkatnya ji, ro, lu, mo, 6. Nah, agar lebih jelas saya ulangi lagi suaranya: ji, ro, lu, mo, 6. Singkat dulu ya, kira-kira sudah ada gambaran. Kita lanjut ke laras pelok. Gamelan laras pelok. Nada pertama adalah nada panunggul.
disimbolkan angka 1. Simbolnya angka 1, nama nadanya siji, dipanggil nada G. Nah, ini sama juga dengan yang slendro. Panunggul simbolnya angka 1 atau G. Kemudian nada berikutnya adalah gulu. Gulu simbolnya angka 2, disebut dengan nada loro atau disingkat ro. Berikutnya nada dodo adalah disimbolkan dengan angka 3. Nama nadanya telu, dipanggil lu. Berikutnya ini pelok. Nah, disimbolkan dengan angka 4. Nama nadanya papat, disingkat menjadi pat. Berikutnya nada limo. Nadanya limo juga, panggilannya mo. Kemudian nada berikutnya adalah nada 6. Nadanya 6, panggilannya 6. Berikutnya adalah nada barang. Simbolnya angka 7. Nama nadanya pitu, dipanggil dengan pi, bukan tu. Ya. Saya ulangi dari depan. Panunggul, gulu, dodo, pelok, limo, 6, barang. Siji, loro, telu, papat, limo, 6, pitu. Disingkat ji, rolu, pat, mo, 6, pi, bukan tu, ya. Oke, sekilas bisa dilihat secara tampilan fisik ya. Ini 7 nada, ini 5 nada. Beberapa kesamaan, contohnya sama-sama memiliki nada panunggul, gulu, dodo, limo, 6. Tetapi pada La Slendro tidak memiliki nada pelok dan tidak memiliki nada barang, atau tidak punya nada pat dan pitu. Nah, ini sama-sama nadanya panunggul, gulu, dodo, limo, 6, tetapi nadanya berbeda. Kita bandingkan siji dengan siji, berbeda. Loro berbeda. Telu hampir mirip, tapi masih terasa ada perbedaan. Limo jelas berbeda. Kemudian 6, ini sama. Nah, nada 6 yang dimiliki oleh laras pelok dan laras slendro yang nadanya sama ini yang disebut dengan tumbuk. Tumbuk itu artinya bertemu, ya, pada nada yang sama dengan maksud saya nada 6, nama nadanya sama dan bunyinya atau frekuensi nadanya juga sama. Nah, diistilahkan dengan tumbuk 6. Tumbuk 6. Pada perangkat gamelan tertentu ada yang tumbuk 5. Tumbuk 5 itu antara limo pelok dan limo slendro nadanya sama. Nah, untuk tumbuk 6 biasanya limo slendro dan papat pelok ini hampir mirip. Kita coba. Hampir mirip, tapi masih ada selisih sedikit. Tumbuk 6 berarti nada 6 yang dimiliki laras pelok dengan nada 6 yang dimiliki laras slendro frekuensinya sama. Maka seringkali para pembuat gamelan atau para pelaras gamelan itu menggunakan nada 6 sebagai acuan.
nada pada laras slendro 5 nada, yakni ji, ro, lu, monem. Kita akan coba nadanya, nanti akan kita bandingkan dengan ji, ro, lu, monem milik pelok. Kemudian yang pelok 6 moloroji kita bunyikan. Saya ulangi. Oke, jadi nada 6-nya sama, tetapi nada lainnya berbeda. Nada-nada ini baik pelok maupun slendro sebenarnya tidak terbatas ya, artinya tidak terbatas dalam artian oktavnya. Jadi setelah 7 habis ini bisa dilanjutkan dengan mengulangi nada dari bawah. Ji, ro, lu, pat, mo, nem, pi, ji, ro, lu, pat, mo, nem, pi, dan seterusnya. Demikian pula ke kiri, ji, pi, nem, mo, pat, loro, ji, dan seterusnya. Sekarang kita akan membahas laras slendro. Sama juga, setelah 6 habis ini bisa dilanjutkan ke gembiangan berikutnya, ke kanan, ke kiri pun demikian. Baik pelok maupun slendro, jika gembiangannya naik itu disimbolkan dengan angka yang sama, nah, tapi ada titik atasnya. Misalnya ini untuk saron, instrumen saron itu setidaknya biasanya ada 7 bilah. 7 bilah, selain 5 bilah ada oktav yang utama pada gembiangan yang utama, ada bilah berikutnya. Nah, ini berarti nanti nadanya mengulangi dari awal. Nah, nada ji, nada siji dengan nanti simbolnya ada titik di atasnya, 1 titik di atasnya, yang berarti ini oktav tinggi atau oktav atas. Nah, penyebutan untuk nada siji pada oktav tinggi ini pada laras slendro biasa disebut dengan barang. Jadi ini penunggul, ini barang, simbolnya sama. Akan tetapi karena siji di sini sering disebut dengan barang, seringkali panunggul ini juga disebut dengan barang. Maka tidak aneh jika seringkali di slendro itu tidak ada penyebutan panunggul karena panunggulnya sering disebut dengan barang. Barang, bulu, dodo, limo, enem, barang lagi. Itu jadi disebut panunggul bisa, disebut barang juga bisa. Kemudian untuk nada berikutnya ini berarti nada loro. Nah, nada loro tentu juga ada titik di atasnya. Nah, nada loro ini untuk instrumen kenong dan kempul sering disebut dengan nada manis sebagai gembiang nada hulu. Sama-sama menggunakan simbol angka 2, yang ini hulu, ini manis. Kemudian berikutnya nada dengan simbol angka 3. Nah, jika mau ditambahkan lagi bisa, tapi umumnya instrumen saron itu antara 7 bilah atau 9 bilah. Nah, ke bawahnya juga ada instrumen atau bilah yang oktav rendah. Nah, ini G, berarti setelah G 6. Nah, kalau oktav rendah nanti ada titik di bawahnya. Nah, setelah tertata dengan lengkap, nadanya akan jadi penulisan untuk nada-nada laras slendro.
pada 6 ada titik bawahnya, ini artinya gembiangan bawah. Suaranya tentu sama dengan 6 yang ini, tapi terpaut 1 oktav. Ada titik bawahnya. Kemudian yang oktav utama, gembiangan utama ini tanpa titik. Nah, kemudian yang oktav atas dengan titik atas. Nah, jangan untuk pelok, karena hanya ada 1 oktav maka tidak ada titiknya. Saya tidak tahu pasti mengapa nada loro dan telu ini dinamakan nada gulu dan dodo. Apakah itu memang mengambil dari anggota tubuh manusia dari atas sampai ke bawah, tapi pada nada berikutnya tidak dinamakan dengan anggota tubuh yang bawah. Nah, yang jelas nada gulu ini sering juga disebut dengan nada jonggo. Mengapa jonggo? Karena gulu itu adalah artinya leher, yang dalam bahasa Jawa kromo itu gulu itu adalah jonggo. Gulu itu basa ngoko, jonggo itu basa kromo. Sama dengan dodo. Dodo ini dada, bahasa ngokonya dodo, bahasa kromonya jojo. Oke, akan kita ulangi lagi nada-nada pada gamelan Jawa. Akan kita mulai dari nada 6, baik nanti untuk yang pelok maupun yang sindro, turun kemudian naik. Turun itu maksudnya karena ada nada yang lebih rendah, naik karena ada nada yang lebih tinggi. Kita mulai dari pelok. Sindro. Demikian sedikit penjelasan tentang nada-nada gamelan dari saya. Mudah-mudahan ini bisa memberi pemahaman pada para pemirsa. Jika kurang berkenan mohon maaf. Kritik, saran, masukan, dan pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kita akan berjumpa pada video yang lain. Terima kasih.